Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. Judul renungan, Kesetiaan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Rut, pasal 1 ayat 8 sampai 18 dan 22. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. 72 hari. Itulah umur pernikahan Kim Kardashian, selebriti Hollywood, dengan Chris Humphries, seorang pemain basket profesional Amerika Serikat. Mereka menikah tanggal 20 Agustus
2011 mengajukan permohonan cerai tanggal 31 Oktober 2011. Kisah yang tidak pantas dicontoh. Menurut Barna Group tahun 2008, 33% orang Amerika Serikat yang mereka survei pernah bercerai. Tren yang mencerminkan masalah yang melanda zaman ini, yaitu krisis kesetiaan. Krisis ini ditemukan bukan hanya dalam kehidupan pernikahan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Bagaimana seseorang bisa dinilai memiliki karakter kesetiaan atau tidak memiliki karakter kesetiaan? Tentu saja di saat genting, bahaya, krisis, dan kondisi tidak baik tidak menguntungkan kita secara pribadi. Namun orang yang setia, tetap berkomitmen pada nilai-nilai, keyakinan yang dipegangnya demi kebaikan orang lain. Walau mungkin harus mengorbankan perasaan, harga diri, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Alkitab jelas mengajarkan pentingnya kesetiaan. Kehidupan Ruth mendemonstrasikan contoh yang indah dari prinsip ini. Sepeninggalan suaminya, kita bisa mengerti kalau Ruth memilih pergi dan mencari penghidupan yang lebih menjanjikan. Namun, Ruth tidak melakukannya. Ia memilih berjanji setia sampai maut memisahkan dia dengan mertuanya Naomi. Ayat 17b. Padahal Naomi tidak dapat menjamin kesejahteraan Ruth. Ayat 12-13. Hati yang tulus mengasihi, itu yang membuat Ruth rela melupakan keluarga kandungnya, meninggalkan kampung halaman, menjagai ibu mertuanya, dan mengiringnya kemanapun ia harus pergi. Sungguh kesetiaan yang luar biasa. Kualitas hati seperti inilah yang membuat Tuhan menuntun langkah Ruth dari seorang wanita keturunan Moab, bangsa yang dianggap jauh dari Tuhan. Tuhan mengangkat Ruth menjadi nenek moyang dari Yesus, Juru Selamat dunia. Bagaimana dengan kita? Di saat badai kehidupan menerpa dan kesulitan menantang hidup kita, apakah kita bisa tetap setia? Janganlah hanya setia ketika keadaan berjalan lancar dan menyenangkan. Apapun posisi kita saat ini dan dimanapun Tuhan tempatkan kita masing-masing, mari kita belajar setia. Setia pada Tuhan, setia dengan pasangan kita, setia dengan panggilan kita, setia mengasihi orang-orang yang Tuhan sudah percayakan pada kita saat ini. Kesetiaan kita ketika badai pencobaan menerpa membuktikan ketulusan kita. Ketulusan inilah yang Tuhan perhitungkan. Seberapa besar Dia dapat memakai kita dalam rencana besarnya untuk mendatangkan kebaikan. Sebab tugas itu tidaklah mudah dan hanya orang-orang yang buah roh kesetiaannya bertumbuh lebat yang akan mendapatkan kepercayaannya. Kesetiaan seseorang
teruji di saat-saat kritis, sakit, dan tidak menguntungkan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.